Jadi sekarang partai berkuasa, partainya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB itu membuat wacana untuk pilkada tahun 2029 dipilih oleh melalui DPRD. Jadi pesta rakyat yang 5 tahunan, pesta demokrasi itu mau dihilangkan. Jadi rakyat hanya sebagai penonton. Padahal kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, alasannya efisiensi, katanya kalau nyalon bupati itu habisnya miliaran. Loh, kalau bupati ya terserah, wong dia personel, mau habis banyak mau dikit ya bagaimana dia bertemu dengan masyarakat, betul kan Pak? Tapi kalau pemerintah mengeluarkan duit ya tidak masalah, wong itu duit dari rakyat, uang dari rakyat untuk rakyat, ya digunakan untuk kegiatan rakyat. Sekarang apa bedanya? Presiden datang, menteri datang ke daerah-daerah juga diacarakan gunakan uang rakyat juga, betul nggak? Bukan uangnya sendiri. Nah sekarang pilkada bagian dari pemilu yang jelas-jelas itu pesta rakyat, itu pesta demokrasi, masa mau dihilangkan? Memang Pak sekarang 66% hasil survei rakyat Indonesia menolak, ya, menolak pilkada dilakukan melalui parlemen atau DPRD. Jadi tetap dilaksanakan sesuai yang sekarang berjalan 4 periode 20 tahun. Nah, partai-partai yang sekarang menolak itu PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan tetap berpegang teguh pada kedaulatan rakyat. Itu Pak. Nah, satu lawan itu lawan Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB. Ya tapi sekarang 3 rakyat Pak. Kalau rakyat tidak setuju, apa dia mau orang ini pestanya rakyat, ini pesta demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan Pak. Ya, partai itu kan sebetulnya hanya sebagai kepanjangan dari rakyat Pak. Betul nggak Pak? Nah, jadi rakyat sudah nggak setuju. Kalau saya itu bukan masalah efisiensinya, ini hanya masalah apa? Kekuasaan. Nah, nggak mau mereka partai-partai yang sekarang berkuasa itu jelas tidak mau apa? Melepaskan, tidak mau kalah, pengennya berada di atas terus, berada di pemerintahan terus. Nah, ya namanya partai yang menang itu tidak ada yang tidak menjanjikan. Jadi dia tidak akan mungkin mau diganti. Nah, bagaimana caranya? Wah, bertahan. Kalau perlu bertahun-tahun, kalau perlu berperiode-periode. Gitu. Sekarang aja kan Ya. ada yang 4 periode, ada 2 periode. Nah. Usia kan udah di atas 70. Kalau menurut saya mah udahlah kasih nambah yang muda gitu. Udah waktunya lah ya istirahat. Udah waktunya. Nah. Ini kan masih berjabat. 75. Udah 75, apalagi satu periode 80. Iya. Kerjanya apaan? Nah. Cuman makan tidur, duit. Ya. Nah itu Pak. Ini kacau bener Pak. Jadi rakyat memberi amanah kepada partai berkuasa, bukan berpikir bagaimana mensejahterakan, bagaimana memajukan bangsa. Sekarang berpikir malah bagaimana pilkada dirubah. Kita ini udah urusan masih bencana ini. Bencana di Sumatera, bencana di wilayah lain, Jawa Timur. Iya, betul kan Pak? Masih lagi umek masalah pilkada. Justru kita itu rakyat menginginkan kekurangan yang dilaksanakan sekarang ini pilkada langsung itu dibenahi, disempurnakan, bukan mau dibubrahkan, bongkar total. Gimana Pak? Itu, wah, gimana coba? Itulah, ya. Kembali lagi zaman dulu. Nah, Bapak ingat zaman dulu. Dulu Pak, orang nggak mau diganti-ganti karena merasa senang berkuasa. Iya. Sampai 30 tahun dia berada di lingkarannya Pak Harto.
Jadi merasa senang, berkuasa terus. Ini kalau dilakukan seperti itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin megap-megap. Betul nggak, Pak? Iya. DPR misalnya, lalu DPR. Siapa yang jamin DPR nggak terima duit pada saat pilihan? Ayo, pada saat memilih kepala daerah. Nggak mungkin. Dia loyalnya sama duit yang ngasih, bukan loyal pada partai. Iya. Ya kan? Justru partai nanti dikibulin. Ah, aku kan dapat duit untuk ini. Dikibulin partainya, Pak. Ya. Justru ini yang bertanyakan. Ini orang-orang anggota DPR nantinya nggak akan loyal sama partai. Dia hanya sekedar duit, dan penting balik modal saya. Gitu. Termasuk para kepala daerah. Coba kalau pilihan rakyat, justru ragu-ragu dia. Aku ngasih duit keluar banyak, nanti kalah. Nah, mau nggak mau, dia harus hati-hati pengelolaan keuangannya. Bang gitu, Pak. Jadi money politik bukan jadi alasan untuk perubahan pilkada. Yang jelas ada agenda besar oleh partai-partai yang berkuasa. Mereka yang jelas ingin berkuasa, mudah untuk ngatur wilayah. Iya, paling mudah itu. Ya kan gitu, Pak. Kalau pilihan kepala daerah dilakukan oleh parlemen atau DPRD, kan paling mudah ngaturnya. Jumlahnya hanya sedikit. Kamu kalau nggak manut, saya ganti kamu. Kamu nyoblos sini. Nah, selesai toh, Pak. Istilahnya Ya. duit lagi. Tuh. Nah, tuh ya. Dari kilo lah gitu. Nah, jadi perubahan pilkada melalui DPR tidak menjamin tidak ada money politik. Ya. Pasti. Tetap rakyat menginginkan pesta demokrasi. Pilihan pilkada Katanya dia jadi dipilih oleh rakyat. jadi calon, ngeluarin duit, tapi buat masyarakat itu kalau mau itu kan aspirasi. Aspirasinya, dia mau ngasih boleh, Pak. Nggak ngasih juga boleh. Kan gitu, Pak. Tapi kalau DPR, ini jelas kan Jelas-jelas itu harus nyoblos. Kalau enggak, bahaya kan gitu kan. Nah, jelas. Tapi banyak loh, Pak. Mudah-mudahan wacana dari partai-partai penguasa ini rakyat menolak. Ya, ini. Ya, mudah-mudahan nanti saya belum baca-baca itu. Nih, hanya PDIP aja, Pak, yang sekarang bertahan. Tetap dilakukan pilihan langsung. Dilakukan oleh rakyat. Nggak pernah nonton TV, nonton YouTube ya, jadi nggak tahu informasi. Salam Pancasila, merdeka.